Karena lagi-lagi buku-buku ini nggak diajarin di sekolah teman-teman semua. Di sekolah kita tuh diajarkan hanya bagaimana cara kita menghitung, bagaimana cara kita membaca, menulis, dan ilmu-ilmu yang sifatnya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga rezeki yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Amin. Ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bertemu lagi dengan saya Samsul Hidayat di channel yang memberikan inspirasi, motivasi, dan juga bedah buku dari orang-orang sukses tentunya. Dan kali ini saya akan coba share ke kalian buku apa saja yang cocok kalian baca. Buku-buku pengembangan diri atau self improvement tentunya ini sangat memberikan efek besar terhadap kehidupan kalian. Tentunya buku ini sangat cocok banget buat kita-kita nih yang usianya masih di bawah 30 tahun ya. Karena memang saat ini kita sedang menghadapi era digital yang sangat luar biasa, 4.0 ya, sorry belepotan nih, 4.0. Kemudian juga sebentar lagi kita akan menghadapi dunia baru yaitu 5.0 atau generasi Z. Dan mungkin ke depan segala sesuatunya sudah serba digital. Dan kalau misalkan kita nggak punya basic untuk self improvement tersebut, maka siap-siap kita akan tergilas oleh kemajuan zaman teman-teman. Dan ini juga cocok banget buat kalian yang saat ini, buat bapak-bapak, ibu-ibu, penonton channel Samsul Hidayat ya. Ada yang usianya di atas 35 tahun, 40 tahun, atau 50 tahun. Ini cocok banget buat pola pendidikan anak-anak di luar sekolah. Karena lagi-lagi buku-buku ini nggak diajarin di sekolah teman-teman semua. Di sekolah kita tuh diajarkan hanya bagaimana cara kita menghitung, bagaimana cara kita membaca, menulis, dan ilmu-ilmu yang sifatnya mungkin dasar lah. Bukan nggak penting ya, pendidikan bukan nggak penting, tapi lagi-lagi pendidikan bukan hanya di sekolah, tetapi pendidikan banyak ya di kehidupan kita. Bisa dengan baca buku, bisa dengan nonton konten-konten yang sifatnya membuat diri kita lebih grow, kemudian juga pergaulan, sosialisasi, banyak lagi lah. Sekarang serba mudah, sekarang serba enak. Oke teman-teman semua, buku apa saja yang wajib kalian baca? Tentunya buku ini buku yang sangat recommended banget ya. Bukan dari saya saja, dari orang-orang yang sudah merasakan saat ini sudah mendapatkan sesuatu dalam hidupnya. Mereka juga merekomendasikan buku self improvement, salah satunya yaitu The Power of Habit. Jadi teman-teman semua, di buku The Power of Habit, Charles Duhigg menjelaskan bagaimana cara kita untuk merubah sebuah kebiasaan atau habit ya. Di sini ada 3 pola yang dia terapkan dan ini berhasil. Banyak banget mereka-mereka yang sekarang sukses, mereka yang sekarang merasakan manfaat dari buku ini, mereka yang bisa merubah kebiasaan mereka dari yang tadinya negatif menjadi positif. Jadi di sini ada 3 cara teman-teman semua yang dijelaskan lebih spesifik oleh Charles Duhigg, yaitu tanda, rutinitas, dan juga ganjaran. Jadi 3 pola ini kalau misalkan kita pahami secara detail, secara dalam ya, teman-teman baca buku ini hasilnya bumi dan langit teman-teman semua. Ini keren banget. Dan bahkan saya juga sempat praktek ya. Ada juga yang bilang bahwa untuk merubah sebuah kebiasaan kita perlu waktu 40 hari. Dan jangan sampai stop ya kita melakukan. Contoh, ada di antara kalian ada yang pengen sholat tahajud gitu kan, pengen rutin sholat tahajud. Nah, ada yang mengatakan untuk merutinkan, untuk menjadikan sebuah kebiasaan hal tersebut, sholat tahajud itu, jadi kita butuh waktu 40 hari mengulang-mengulang hal tersebut. Jangan sampai skip. Kalau skip kita ulang lagi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membiasakan diri. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu hasil dari kebiasaan tersebut dengan waktu 40 hari, atau ada yang bilang 21 hari, ini juga bakal jadi kebiasaan yang keren teman-teman. Ini buku recommended banget ya buat kalian baca. Sebelum kalian baca buku-buku yang lain, silahkan baca buku ini dulu. Karena merutinkan baca buku itu nggak mudah teman-teman. Dan di sini Charles memberikan bagaimana trik kita untuk merubah kebiasaan dengan cara sangat simple, mudah, dan juga mudah dipahami sebetulnya. Oke?
Yang kedua, ini personality plus. Buku ini juga cocok banget buat kalian baca karena lagi-lagi untuk bagaimana kita mengetahui kepribadian seseorang, bagaimana kita bersosialisasi untuk bergabung dengan tim atau komunitas baru atau usaha baru atau pekerjaan baru. Kalau misalkan kita nggak paham sama personality atau kepribadian teman kita, partner kita, itu lebih banyak clash, lebih banyak apa sih namanya ya, miskomunikasi teman-teman. Dan Allahu Akbar, sorry. Jadi di sini nanti akan dijelaskan, saya kutip sedikit ya, 4 kepribadian yang nanti dikupas lebih dalam di buku ini, yaitu yang pertama itu sanguin, kemudian juga melankolis, phlegmatis, dan juga koleris. Ini juga buku ini juga udah gue bahas ya di video ke-7. Silahkan kalian lihat nih di sini. Jadi di situ kalian akan tahu kenapa sih teman kalian kok kebiasaannya kayak gitu, sifatnya begitu, responnya terhadap sesuatu begitu. Nah, kalau misalkan kita nggak paham personality plus atau kepribadian sahabat kita, partner kita, teman kerja kita, itu kayaknya lebih banyak ributnya teman-teman. Dan uniknya saya juga menemukan tipe kepribadian saya setelah saya baca buku ini. Ternyata saya adalah sanguinis populer teman-teman semua. Orang yang suka bicara di depan orang, orang yang suka mendominasi pembicaraan, orang yang suka bergaul, berkomunikasi, dan juga bersosialisasi, berinteraksi dengan orang-orang baru. Itu milik orang-orang sanguin. Tentu banyak lagi lah, nanti di sini akan dibahas. Ini nggak tebal banget sih, tipis bukunya teman-teman. Tebal cuma halamannya dikit. Jadi 1 hari beres kok ini baca buku ini ya. Di sini juga ada tes untuk mengetahui pribadi seseorang ya. Ini cocok banget karena kan setiap hari kita ketemu orang, setiap hari kita berinteraksi, setiap hari kita bersosialisasi, setiap hari kita melakukan hubungan dengan orang lain, dan itu memerlukan kecerdasan bagaimana kita memahami kepribadian orang lain, tentunya dengan memahami kepribadian diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi setelah baca buku ini kalian gak bakal menyalahkan orang lain lagi ya, nggak bakal menyalahkan kok pasangan gue kok kayak gini sih, orangnya kok pendiam aja. Itu sebenarnya banyak orang ya sering ribut dengan pasangannya, dengan lawan bicaranya, dengan partnernya, sebenarnya bukan karena permasalahan berat ya, tetapi permasalahan sepele yang sebetulnya perbedaan kepribadian gitu. Jadi kita memaksa orang lain untuk sama dengan kita, orang lain juga memaksa orang lain agar kita seperti orang lain itu. Nah, ini kan bagaikan daun talas dikasih air. Aduh, ini nolak banget teman-teman. Oke, itu buku kedua, personality plus. Jadi yang ketiga, buku yang dituliskan oleh Dale Carnegie, yaitu How to Win Friends and Influence People in the Digital Age. Jadi bagaimana cara kita menemukan teman baru, sahabat baru, partner baru, dan juga bagaimana mempengaruhi orang lain in the digital age, di zaman digital, di era digital. Dan ini kan national bestseller teman-teman. Salah satu buku terlaris juga. Banyak banget orang yang membaca buku ini, yang minat ya, karena memang di dalamnya juga dijelaskan hampir mirip dengan ini, tapi ini lebih ngebahas tentang 4 tipe kepribadian orang itu ya. Dan di sini ini dijelaskan secara spesifik bagaimana cara kita memulai obrolan, bagaimana cara kita membuat orang lain nyaman, bagaimana membuat orang lain mudah bekerja sama dengan kita, bagaimana orang lain agar tetap yakin dan percaya terhadap apa yang kita katakan. Di sini dijelaskan secara detail dan juga secara lugas. Ditambahkan dengan beberapa ilustrasi dan juga cerita Dale Carnegie dan juga kawan-kawannya, perusahaannya, yang menjadikan buku ini lebih sempurna menurut saya ya. Walaupun memang bukunya lumayan tebal. Waktu itu saya menghabiskan buku ini sekitar 1 minggu ya, karena kan perlu pengulangan lagi, kita nggak cukup sekali baca buku kepribadian teman-teman. Karena kalau misalkan sekali itu pasti nggak membekas. Nah, kalau bisa sih setiap bulan dibaca, jadi biar kental.
Dan teman-teman semua, kalian kalau pengen tahu orang-orang yang memberikan motivasi arahan tentang pengembangan diri, tentang motivasi dan juga hal-hal yang sifatnya untuk kesuksesan, mereka-mereka itu nggak jauh dari buku-buku yang gua bahas kali ini. Aduh, gua kasar amat ya. Yang saya bahas kali ini. Jadi How to Win Friends, kemudian juga The Power of Habit, Personality Plus, dan juga satu lagi nanti kita akan coba buka. Jadi buku ini buku yang paling sering banget dibahas, tapi dengan konteks yang berbeda teman-teman. Dengan pembahasan yang masing-masing kan punya ciri ya. Dan itu yang menjadi menarik. Kemudian juga buku ini dilengkapi dengan beberapa motivasi bagaimana cara agar kita tetap bertahan hidup ya di era sekarang dan juga sampai apa ya namanya 5.0 ya, era 5.0, mungkin generasi Z sebentar lagi ya. Jadi ini menyesuaikan banget, walaupun bukunya buku lama sih sebetulnya, tapi di revisi ulang dengan pembahasan yang sesuai dengan zaman yang sekarang dihadapi oleh anak-anak milenial tentunya. Dan juga membangun jejaring ya, atau relasi dengan orang-orang baru, menyampaikan pesan lebih luas dan jelas, menguasai era internet, menjadi pemimpin yang lebih efektif, meningkatkan kemampuan menyelesaikan pekerjaan, memaksimalkan kekuatan sarana digital. Ini keren banget teman-teman. Gue juga lagi coba praktek, lagi coba berusaha untuk menyesuaikan diri dan juga mempraktekkan ilmu yang dituliskan oleh Dale Carnegie ini karena keren banget. Oke teman-teman semua, next ke buku yang keempat, Self Improvement, yang dituliskan oleh David J. Schwartz ya. Dia memberikan judul yang keren banget, menarik ya, ini luar biasa, Magic of Thinking Big. Bagaimana cara kita berpikir besar ya. Magic itu kan apa ya namanya, kekuatan, sebuah ilmu dan juga harapan baru kepada anak-anak yang sekarang mungkin akan menghadapi era 5.0, yaitu dengan pesan-pesan bagaimana cara kita untuk berpikir besar, kemudian juga membangun kepercayaan diri dan juga menghancurkan ketakutan kita, menyembuhkan penyakit kegagalan dengan berupa alasan ya. Di sini juga jelaskan bagaimana menjadi seorang leader atau pemimpin besar ya. Jadi ini lumayan tebal teman-teman. Ini juga international bestseller tuh, banyak banget ya peminatnya dan juga pembacanya. Tentunya mereka-mereka yang sudah berhasil membaca buku ini dan juga mempraktekkan isi dari buku ini dan rasakan apa yang namanya perubahannya. Oke teman-teman semua, next yang terakhir yaitu Rahasia Magnet Rezeki yang dituliskan oleh Ustadz Nasrullah. Jadi buku ini mengungkap bagaimana cara kita menarik rezeki seperti sebuah magnet dengan metode-metode yang sangat luar biasa. Ini anti mainstream banget untuk semua kalangan, bukan anak muda saja, bukan orang tua saja, bukan orang Islam saja. Ustadz Nasrullah di sini menekankan bagaimana cara kita merespon segala sesuatunya dengan ketenangan, dengan penuh kesabaran, dan juga bagaimana cara kita mengolah omongan, mengolah pembicaraan untuk tidak mengatakan hal-hal yang tidak positif, teman-teman. Ini luar biasa. Menurut saya, dari sekian banyak buku yang saya baca, buku Rahasia Magnet Rezeki adalah salah satu buku yang lebih powerful teman-teman. Kalau misalkan kita lihat presentasi ya di antara buku-buku yang tadi gue jelasin, menurut saya ini 99% powerful banget. Kalian wajib baca. Dan di sini juga ada beberapa testimoni mereka-mereka yang mempraktekkan ilmu magnet rezeki dan yang dituliskan oleh Ustadz Nasrullah, dan juga mereka-mereka yang berhasil melunasi hutang ya, yang miliaran. Tentunya di sini dijelaskan dengan konsep-konsep yang sederhana. Jadi gue nggak mau bahas konsepnya itu apa, yang pasti di situ ada 3 poin penting. Di sini ada 3 poin penting yang ini keren banget. Buku ini juga adalah salah satu buku yang mengangkat video saya ya di YouTube yang terbanyak penontonnya, yaitu buku Ustadz Nasrullah. Karena memang search engine-nya banyak banget. Search engine ya, mesin pencarian untuk Rahasia Magnet Rezeki ini banyak banget. Karena di sini juga kita akan jelaskan bagaimana kita memahami dunia kuantum. Apa itu dunia kuantum? Nah, silahkan kalian buka dulu videonya di video kelima yang pernah gua bahas, atau kalian silahkan langsung beli bukunya ya, banyak banget. Ini juga mega bestseller teman-teman, keren.
Oke teman-teman semua, itulah 5 buku yang gue bahas, buku yang cocok banget buat kalian baca, self improvement atau buku pengembangan diri. Rasakan perbedaannya, rasakan perubahannya setelah kalian baca buku ini ya, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ke depan. Dan tentunya sambil praktek, learning by doing. Percuma kita baca buku tapi kita nggak praktek, hasilnya nggak bisa. Untuk apa kita menumpukan ilmuwan? Tapi yang pasti setelah baca buku yakin lah teman-teman semua. Dan bukunya relatif murah ya, menurut saya ini murah banget, investasi leher ke atas. Harganya juga nggak nyampe jutaan kok. Dan ya kalian harus baca. Terima kasih bagi kalian yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan subscribe dulu. Ingat ya, subscribe itu gratis. Dan yang bagi yang udah subscribe, saya doakan semoga kalian jadi orang kaya, orang sukses, orang yang bermanfaat, berkah, dan juga apa ya namanya, bisa mengangkat derajat orang-orang yang ada di sekitar Anda dan juga bisa merubah perekonomian yang ada di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih. Saya Samsu Hidayat, salam sukses, salam hebat, salam luar biasa. Salam sukses sebelum 30 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.